Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 421230178 dari kelas Mekatronika 5 semester 5 C pagi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjelaskan bagaimana cara programnya itu bekerja. Di sini ada beberapa nama anggota kelompok saya, yaitu Evalina Vanesia Simanjunta dengan NIM 42123011066. Yang kedua ada Muhammad Fadli, itu saya, dengan NIM 42123011078. Yang ketiga ada Chris Bastian Tamba dengan NIM 42123011090. Dan yang terakhir ada Sargon Gandaniro Tambunan dengan NIM 42123011095. Berikut adalah rangkaian daya dan rangkaian kontrol yang sudah dibuat sama kelompok saya. Di sini terdapat tegangan 3 fasa, RST, netral, dan groundnya. Setelah itu ada MCB 3 fasa. Jadi tegangan RST ini akan masuk ke MCB 3 fasa. Setelah itu saya menggunakan kontaktor 1 dan kontaktor 2 untuk mengendalikan forward dan reverse dari motor 3 fasa ini. Saya juga menggunakan Tor 1 untuk sebagai pengaman dari rangkaian ini. Dan untuk rangkaian kontrolnya itu kami menggunakan fasa dari R dan netral dan juga ground yang berfungsi untuk menghidupkan PLC. Setelah itu kami juga menggunakan power supply 24 volt eksternal dari eksternal yang terhubung untuk input dan outputnya PLC. Oke, mungkin langsung saja ke bagian programnya. Di sini ada PB Start yang fungsinya itu untuk mengaktifkan nilai dari M1. Setelah itu M1 akan aktif dan timer 0 akan aktif selama 3 detik, akan menghitung selama 3 detik. Setelah itu timer 0 akan mengaktifkan T1 dan T1 akan mengaktifkan T2. Setelah itu T2 akan mengaktifkan T3. Pada saat PB Start ditekan, maka M1 akan hidup dan motor forward dan reverse ini akan aktif juga, tetapi hidupnya akan secara bergantian, yaitu motor forward hidup 3 detik, setelah itu motor forward akan mati selama 1 detik, setelah itu dilanjutkan dengan motor reverse akan hidup selama 3 detik dan mati 1 detik, setelah itu akan mengulang kembali ke motor forward aktif 3 detik lagi. Begitu seterusnya. Setelah itu pada rang 3 ini saya juga menambahkan NO dari Rising Up yang digunakan untuk menghitung nilai berapa siklus yang sudah kebaca, dan nilainya ini akan disimpan ke alamat D0. Di sini saya menggunakan fungsi increment untuk menghitung nilai dari siklusnya ini. Setelah itu ada PB Stop yang digunakan untuk menghentikan semua sistem ini. Tetapi semua sistem ini tidak akan mati secara langsung ketika kita menekan PB Stop. Di sini saya menambahkan syarat berupa nilai sistem ini akan bisa di stop jika nilai dari D0 ini lebih besar atau sama dengan dari 6 ini. Jadi misalnya nilai D0 ini masih di bawah 6 seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan kita tekan PB Stop, maka sistem ini tidak akan mati. Dan jika kita ingin mematikan sistem ini, maka nilai D0 ini harus mencapai minimal itu 6. Jadi mulai dari 6 sampai ke atasnya itu baru bisa mati sistem ini. Oke, mungkin langsung saja saya simulasikan cara kerjanya. Oh ya, di sini juga terdapat tabel buat melihat input dan keadaan input dan outputnya. Sini saya tekan PB Stopnya. Oke, maka M1-nya akan menyala, motor reverse-nya akan menyala 3 detik, setelah itu mati 1 detik, dan motor forward-nya akan menyala 3 detik, mati 1 detik, reverse-nya akan menyala 3 detik, dan mati 1 detik, gitu terus. Dan siklusnya ini akan dihitung dan datanya itu akan disimpan ke alamat D0. Nah, di sini kan sudah 3 siklus yang terhitung, dan kita coba untuk menekan tombol stop apakah sistemnya itu akan mati atau tidak. Di sini saya tekan, bisa kita lihat di outputnya ini tidak akan mati
karena nilai siklusnya itu masih 5 belum 6, dan jika sudah melebihi 6 atau sama dengan 6, maka kita akan coba. Sini sudah 6, maka kita akan coba tekan. Nah, bisa kita lihat jika nilainya sudah 6, nilai dari D0 itu sudah sama dengan 6 atau harusnya lebih besar sama dengan 6, maka sistem ini bisa di stop menggunakan PB stop. Jika nilai D0 ini lebih kecil daripada 6, maka sistem ini tidak akan mati walaupun PB stop ditekan. Mungkin sekian saja video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.